Oke, kali ini kita bakal bedah tuntas cerita dari salah satu perusahaan pelayaran Indonesia yang lagi jadi buah bibir nih. Namanya PT Buana Lintas Lautan, atau kalau di bursa saham, kodenya gampang banget diingat, BULL. Nah, pertanyaannya, kenapa sih bull ini bisa jadi begitu menarik, tapi di saat yang sama juga berisiko tinggi? Kuncinya ada di satu hal, sebuah peringatan dari Bursa Efek. Jadi ceritanya, di penghujung 2025, Bursa Efek Indonesia tiba-tiba ngasih stempel ke Bull. Stempelnya itu Unusual Market Activity atau UMA. Kenapa? Ya karena harga sahamnya tiba-tiba terbang tinggi, meroket, tanpa ada berita atau alasan yang jelas. Jelas dong, ini bikin semua investor garu-garu kepala. Loh, ini ada apa sebenarnya? Terus, UMA itu apa sih? Gampangnya gini deh, anggap aja ini kayak wasit di lapangan yang ngasih kartu kuning. Bukan pelanggaran berat, tapi wasitnya bilang, hati-hati ya, pergerakan kamu ini aneh, di luar kebiasaan. Jadi ini semacam sinyal buat investor supaya lebih waspada. Oke, untuk bisa paham betul soal bull ini, kita nggak bisa cuma liatin perusahaannya doang. Kita harus zoom out sedikit, lihat gambaran besarnya. Kita perlu ngerti panggung tempat mereka main, yaitu pasar tanker global. Dan pasar tanker global ini, ya persis kayak lautan. Ada pasang, ada surut. Baru-baru ini produksi minyak dunia lagi digenjat, bikin permintaan kapal tanker naik kenceng. Ini angin seger kan? Tapi tunggu dulu, di Cakrawala udah kelihatan ada armada kapal-kapal baru yang siap berlayar di tahun 2027-2028. Nah ini bisa jadi badai yang bakal mengubah segalanya. Jadi disinilah letak dramanya. Ada dua kekuatan yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, kondisi dunia yang lagi nggak stabil, banyak konflik, itu justru bisa jadi angin buritan buat perusahaan tanker. Permintaan naik, tarif sewa kapal bisa meroket. Tapi di sisi lain, ada angin sakal yang siap menghadang. Hukum ekonomi dasar. Kalau kapal kebanyakan, tapi muatan segitu-gitu aja, ya siap-siap harganya anjlok. Pertarungan yang seru kan? Oke, dengan gambaran pasar global yang penuh ombak itu, sekarang kita zoom in lagi. Kita fokus ke kapalnya, ke BULL itu sendiri. Apa sih yang bikin sebagian investor ngelihat saham ini sebagai peluang? Yuk, kita intip angka-angkanya. Angka pertama yang langsung bikin kita melirik nih, net profit margin-nya, 23,64%. Artinya apa? Gini, dari setiap Rp100.000 pendapatan yang mereka dapat, lebih dari Rp23.000 itu jadi laba bersih. Wow, ini angka yang sehat banget untuk industri manapun. Nah, lihat angka berikutnya. Price to book value-nya 0,66. Gampangnya, ini tuh kayak valuasi perusahaan di atas kertas, di laporan keuangan. Ternyata lebih tinggi daripada harga sahamnya di pasar. Jadi seolah-olah pasar lagi ngasih diskon buat saham ini. Buat sebagian investor, ini sinyal buat borong, karena dianggap undervalued. Hets, tapi jangan keburu senang dulu. Setiap cerita pasti ada dua sisi kan? Di balik angka-angka yang kinclong tadi, ada beberapa hal yang bikin kita harus mikir dua kali. Yuk kita balik medalinya dan lihat sisi yang lebih suram. Nah ini dia angkanya, 1,61. Ini rasio utang terhadap modal. Artinya, modal dari utang mereka itu lebih besar daripada modal mereka sendiri. Utang itu kan kayak bahan bakar roket, bisa bikin bisnis melesat kencang. Tapi kalau ada masalah sedikit aja, risikonya juga jadi gede banget. Bener-bener pedang bermata dua. Grafik ini ngomong lebih keras dari kata-kata. Lihat deh. Ini kayak naik roller coaster. Tahun 2021 dan 2022, mereka rugi besar. Dalam banget ruginya. Tiba-tiba di 2023, mereka balik untung. Kinerja yang kayak yo-yo begini, jujur aja, bikin susah banget nebak ke depannya bakal gimana. Terus kita lihat siapa aja yang punya saham bull. Ternyata, hampir 65%-nya dipegang oleh publik alias investor retail seperti kita-kita. Nah, ini ada plus minusnya. Sisi minusnya, kalau mayoritas dipegang publik, harga sahamnya bisa jadi lebih gampang goyang. Kenapa? Karena investor retail itu seringkali lebih cepat bereaksi terhadap sentimen pasar atau gosip. Oke, kita udah lihat angka-angka di laporan keuangan. Sekarang, gimana sih angka-angka itu jadi kenyataan? Yuk kita intip dapur operasional mereka sehari-hari. Biar kebayang, kita ambil satu contoh konkret ya. Salah satu pelanggan terbesar perusahaan kayak Bull ini siapa lagi kalau bukan Pertamina? Dapetin kontrak dari raksasa sekelas Pertamina itu, ibaratnya napas bagi pendapatan mereka. Nah, ini contohnya. Ini cuplikan dari dokumen tender atau undangan penawaran dari Pertamina. Jelas banget kan spesifikasi kapal yang dicari, tipe, ukuran, umur kapal, sampai area operasinya. Proyek-proyek kayak ginilah yang jadi nasinya perusahaan pelayaran tanker.
Dan ini dia, benang merahnya. Kemampuan mereka untuk menangi tender-tender jangka pendek dan menengah inilah yang jadi mesin penggerak keuangannya. Menang satu kontrak besar, laba bisa langsung meroket. Kalah tender, ya siap-siap pendapatannya seret. Nah ini kan yang menjelaskan kenapa grafik profit mereka tadi kayak roller coaster. Semuanya tergantung dari sini. Oke, kita udah lihat dari sisi pasar global, sisi positif perusahaan, sisi negatifnya, sampai ke operasional harian ya. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal, yang dipicu sama notifikasi UMA itu. Jadi ini tuh sebenarnya peluang atau jebakan? Kalau kita rangkum, cerita Bull ini penuh dengan pertentangan kan? Pasarnya lagi bagus, tapi ancaman kapal baru membayangi. Profit marginnya tebal, tapi sejarahnya pernah rugi parah. Asetnya kelihatan murah, tapi utangnya juga numpuk. Dan di atas itu semua ada stempel UMA dari bursa. Ini benar-benar pertarungan antara potensi imbal hasil yang besar melawan risiko yang juga nggak main-main. Pertanyaan pamungkasnya jadi begini. Untuk perusahaan dengan profil seperti ini, di manakah kita menarik garis? Garis antara mengambil risiko yang sudah diperhitungkan dengan berjudi secara membabi buta. Nah, jawaban untuk pertanyaan itu tentunya ada di tangan Anda masing-masing.